ada karena tidak masuk di akal. Itulah mengapa orang ateis berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Maka dari itu, banyak argumen mengenai keberadaan Allah sendiri, sehingga para tokoh-tokoh dunia pun atau pencipta. Allah Bapa itu pencipta dari segala hal. Jika tidak ada Allah Bapa, maka tidak ada bumi dan alam semesta ini. Contohnya pada kitab Kejadian dan yaitu alam menciptakan bumi dan isinya. Elemen epistemologi ini, wawasan dunia Kristen percaya akan adanya pengetahuan, tapi pengetahuan didapatkan dari Allah sendiri sebagai segala pengetahuan. Tidak ada pengetahuan yang bukan permasalahan dosa manusia. Kebangkitan menjadi tanda kemenangan mengalahkan maut yang menjadi upah dari upah dosa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian wawasan dunia Kristen. Dalam memandang dunia ini, sebenarnya semua hal didasari oleh wawasan dunia. Menurut Ronald Nash, wawasan dunia adalah seperangkat kepercayaan tentang isu-isu yang penting dalam hidup ini. Kepercayaan-kepercayaan ini memiliki keselarasan antara satu dengan yang lainnya, dan semua hal itu membentuk menjadi satu sistem. Selain itu, definisi sederhana dari wawasan dunia adalah how one views or interpret reality. It is the framework through which or by which one makes sense of the data of life. Yang artinya adalah bagaimana seseorang memandang atau menafsirkan realitas. Itu adalah kerangka kerja bagaimana orang akan memahami data kehidupan. Dalam wawasan dunia, kita diberitahukan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Jika kita sudah mengerti betapa penting wawasan dunia ini di dalam hidup kita, maka cara pandang hidup kita akan berubah total dan akan jauh lebih bermakna lagi. Tentunya kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya jika kita menerapkan wawasan dunia ini. Lalu, kita juga menjadi tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Mana yang menjadi prioritas utama kita dan mana yang bukan menjadikan prioritas utama kita. Dan yang terakhir, mana yang menjadi tanggung jawab terbesar untuk kita. Lalu, saat kita mengetahui wawasan dunia kita akan menjadi manusia yang lebih mempunyai rasa empati dan simpati kepada sesama dan juga kepada diri kita sendiri tentunya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai rasa empati dan simpati ini kepada dunia sekitar kita. Untuk refleksi pribadi saya akan mengaplikasikan dalam kehidupan manajemen. Karena saya mengambil fakultas manajemen, sangat penting untuk saya dalam berpikir menggunakan wawasan dunia. Karena akan merubah pola pikir saya dalam hal-hal bisnis. Contoh lainnya adalah dalam berkata-kata saat mengambil sebuah tender bisnis di kemudian hari atau di masa depan. Keputusan-keputusan itu yang akan saya lakukan juga akan sangat berpengaruh jika pola pikir saya menggunakan wawasan dunia. Karena bisa menentukan mana yang terbaik dan yang terburuk untuk bisnis saya. Sekian dan terima kasih. elemen-elemen wawasan dunia. Menurut Ronald Nash, untuk disebut sebagai wawasan dunia, sebuah pandangan harus memiliki elemen-elemen wawasan dunia. Elemen-elemen wawasan dunia adalah elemen-elemen yang merupakan syarat yang harus dimiliki oleh sebuah worldview. Nah, sebuah worldview itu harus memiliki 5 pandangan ini. Yang pertama, pandangan tentang Allah. Yang kedua, pandangan tentang realitas ultimat. Yang ketiga, pandangan tentang pengetahuan. Yang keempat, pandangan tentang etika. Dan yang kelima adalah pandangan tentang manusia. Nah, dikaitkan dengan elemen-elemen wawasan dunia Kristen. Nah, elemen-elemen wawasan dunia Kristen dibagi menjadi 5. Yang pertama, elemen teologi. Nah, dilihat dari konsep pemahaman tentang Allah, Allah yang dipercaya dalam wawasan dunia Kristen adalah Allah yang tunggal. Allah yang dipercayai juga memiliki 3 kepribadian
atau Tritunggal. Nah, dan yang kedua, elemen metafisik. Elemen metafisik mempercayai bahwa tidak ada satupun sebelum Allah, atau dengan kata lain, Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada di alam semesta ini. Nah, yang ketiga, elemen epistemologi. Elemen epistemologi ini, wawasan dunia Kristen percaya akan adanya pengetahuan, tapi pengetahuan didapatkan dari Allah sendiri sebagai segala pengetahuan. Tidak ada pengetahuan yang bukan dari Allah. Nah, yang keempat ada elemen etika. Elemen etika dalam wawasan dunia Kristen dipercayai bahwa Allah adalah dasar dari semua hukum di alam semesta ini. Jadi Allah adalah standar hukum yang berlaku di alam semesta ini. Dan Allah juga hakim dari segala pelanggaran yang terjadi di alam semesta ini. Nah, yang kelima, elemen antropologi. Nah, dalam wawasan dunia Kristen dipercayai bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan bukan hanya untuk tujuannya sendiri, melainkan tujuan Allah. Jadi hidup manusia itu untuk memuliakan Allah, gitu. Nah, jadi refleksi dari konten yang telah saya sampaikan, dari banyak elemen wawasan dunia yang ada, penentuan worldview bagi seseorang menjadi hal yang perlu banyak sekali pertimbangan. Saya sebagai orang percaya, saya memiliki wawasan hidup berdasarkan wawasan dunia Kristen. Karena memiliki pandangan hidup berdasarkan kekristenan menjadikan hidup saya lebih terarah dan lebih baik, sehingga dengan ini saya tahu bahwa worldview saya yang saya miliki sekarang ini adalah worldview yang sesuai untuk hidup saya. Narasi besar Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengenal Allah. Dalam kerangka ini dibagi menjadi 4 bagian. Penciptaan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kasih-Nya. Terus yang kedua adalah kejatuhan. Kejatuhan ini membicarakan di mana manusia jatuh dalam dosa. Terus yang ketiga adalah penebusan. Penebusan ini adalah rencana Allah untuk menebus dosa manusia yang sudah direncanakan dan dilaksanakan secara sempurna oleh Allah sendiri. Yang keempat adalah pemulihan, tujuan akhir dari narasi besar Alkitab. Yang pertama, saya akan membahasnya lebih dalam lagi, yaitu pada penciptaan. Penciptaan dilakukan oleh Tritunggal, Kejadian 1 pasal 1 ayat 1. Bahwa penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada biasanya disebut dengan creation ex nihilo. Pada puncak penciptaannya, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, laki-laki dan perempuan pada Kejadian 1 ayat 26-27. Allah memberkati ciptanya dan memberikan mandat untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Itu pada Kejadian 1 ayat 22 dan 28. Kepada puncak penciptanya, ia juga memberikan mandat untuk berkuasa atas bumi pada Kejadian 1 ayat 28. Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik, itu terdapat pada Kejadian 1 pasal ayat yang 4, 10, 12, 18, 21 dan 25. Bahkan Allah sendiri mengatakan di akhir penciptanya itu dikatakan sungguh amat baik. Terus yang kedua adalah kejatuhan. Kejatuhan ini membicarakan tentang manusia jatuh dalam dosa. Itu terdapat pada Kejadian 3, yaitu manusia digoda oleh iblis dengan mengambil rupa ular, dan manusia sendiri mengikuti keinginan hatinya dan jatuh ke dalam dosa. Akibat jatuh ke dalam dosa ini, maka manusia menjadi terasing dari Tuhan. Hubungan Tuhan dengan manusia menjadi rusak dan ciptaan lainnya ikut terkutuk. Keberdosaan manusia mengakibatkan kematian dan seluruh keturunan manusia menjadi berdosa. Seluruh kehidupan manusia terdampak oleh dosa. Terus yang ketiga adalah penebusan. Penebusan, Allah membuat suatu rencana lain untuk menebus dosa manusia. Pada Kejadian 3 ayat 15 dikenal dengan nama proto-evangelion. Janji penebusan pertama ini digenapi oleh kelahiran Yesus dan kematian di kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib ini yang membereskan permasalahan dosa manusia. Kebangkitan menjadi tanda kemenangan mengalahkan maut yang menjadi upah dari dosa manusia. Maka manusia dapat memperoleh keselamatan. Terus pada Efesus pasal 2 ayat 8-9, keselamatan ini adalah anugerah Allah yang dapat kita terima melalui iman dalam
Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, Kristus memberikan mandatnya agar kita berbagian dalam penebusan untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Terus yang keempat adalah pemulihan. Now but not yet. Itu maksudnya sekarang tapi belum saatnya. Penebusan Kristus sudah terlaksana. Umat pilihannya sudah menerima karunia keselamatan, namun kita belum disempurnakan. Dosa masih ada dalam dunia. Terus Yesus Kristus akan datang kedua kalinya untuk membawa penyempurnaan, di mana ia memulihkan semua ciptaannya yang sudah rusak menjadi suatu ciptaan yang sempurna. Pada kedatangan yang kedua kali, ia akan membangkitkan dan menghakimi semua manusia. Sesudah itu, maka ia akan membawa pemulihan terhadap dunia ini yang sering kita kenal sebagai langit dan bumi yang baru. Pada Alkitab Wahyu 21 pasal 21. Di sana tidak ada penyakit, dosa, air mata, penderitaan kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Narasi besar Alkitab membantu kita melihat siapa Allah, siapa manusia, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Dari sini saya belajar bahwa narasi Alkitab menjadi penopang untuk saya sebagai orang percaya untuk belajar dari awal penciptaan sampai dengan sekarang dan masa yang akan datang, yang dimana semua manusia menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Terima kasih. Keberadaan dan keterpahaman Allah. Dalam wawasan dunia Kristen, kepercayaan terhadap keberadaan Allah atau eksistensi Allah merupakan salah satu faktor penting atau syarat penting dalam memahami doktrin-doktrin kekristenan. Kepercayaan terhadap keberadaan Allah itu pun berdasarkan dari pernyataan Allah sendiri melalui wahyu-wahyunya, baik wahyu secara umum maupun wahyu secara khusus. Sedangkan orang ateis atau dalam wawasan dunia, mereka yang tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan, karena mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga mereka menyatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata atau Tuhan tidak ada karena tidak masuk di akal. Itulah mengapa orang ateis berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka dari itu, banyak argumen mengenai keberadaan Allah sendiri, sehingga para tokoh-tokoh dunia pun ikut menyatakan argumennya mengenai keberadaan Allah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Contohnya, argumen ontologi yang dimana menyatakan Allah adalah sempurna. Dan yang sempurna itu pasti ada, sehingga Allah itu ada. Yang kedua merupakan argumen teleologis yang menyatakan bahwa alam semesta itu pasti atau selalu teratur, sehingga ada yang mengaturnya, dan Allah sendirilah sang pengatur itu. Itu merupakan contoh-contoh dari argumen para tokoh. Sehingga keterpahaman Allah dalam wawasan dunia Kristen adalah percaya bahwa kita dapat mengenal Allah secara pribadi sejauh Allah menyatakan dirinya kepada kita. Nama-nama Allah atau atribut-atribut Allah atau jati diri Allah itu sendiri dinyatakan oleh Allah sendiri. Bukan kita sebagai manusia yang menamakan nama-nama Allah, tetapi Allah sendiri yang menyatakan dirinya sendiri. Contohnya dalam Alkitab ada nama Allah yaitu Yahweh, El-Rohim, El-Shaddai, Abba Bapa, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi nama-nama Allah dalam Alkitab. Sama, saya pun juga pernah ditanyai oleh orang ateis. Mereka bertanya tentang kepercayaan saya terhadap keberadaan Tuhan. Karena menurut mereka Tuhan tidak bisa dilihat, diraba, ataupun disentuh. Dan saya pun menjawab, sama halnya seperti otak manusia. Otak manusia tidak bisa dilihat, diraba, ataupun disentuh. Tetapi otak manusia ada. Dan Tuhan pun seperti itu. Tuhan ada walaupun tidak dapat dilihat, disentuh, ataupun diraba. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang saya akan membahas tentang atribut-atribut Allah. Atribut-atribut Allah itu bagaimana cara kita manusia bisa mengerti kepada Allah. Nah, atribut Allah adalah sifat-sifat Allah yang dinyatakan kepada manusia yang pada diri kita sendiri untuk lebih mengenal kepada Allah. Karena Allah itu infinite. Infinite artinya tidak terbatas dan bisa melakukan segala hal. Dan manusia itu finite. Finite artinya kita
tidak bisa melakukan segala hal, dan kita terbatas dalam melakukan segala hal. Sehingga dengan atribut-atribut Allah ini, kita bisa dibantu untuk berkomunikasi dan lebih mengenal pada Allah. Nah, menurut Louis Berkhof, atribut-atribut Allah adalah wujud kesempurnaan dari wujud ilahinya. Nah, contoh-contoh atribut Allah itu, hikmatnya, kasih karunia-Nya, seperti dalam diri kita, seperti hati nurani kita, itu adalah salah satu dari contoh dari atribut-atribut Allah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah tiga sifat tetapi satu hakikat. Nah, Allah Tritunggal memiliki tiga sifat, yaitu satu, Allah Bapa. Allah Bapa adalah creator atau pencipta. Allah Bapa itu pencipta dari segala hal. Jika tidak ada Allah Bapa, maka tidak ada bumi dan alam semesta ini. Contohnya pada kitab Kejadian dan yaitu Allah menciptakan bumi dan isinya. Dan juga Allah Anak. Allah Anak adalah penyelamat seperti Yesus. Nah, dalam kitab juga kita bisa melihat Allah Anak itu yaitu Yesus menyelamatkan dunia dan juga menyelamatkan umat manusia ini dengan cara menebus dosa-dosa mereka dengan cara mengorbankan diri dia. Jika tidak ada Allah Anak, maka manusia akan tetap berdosa. Dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu adalah semacam penyampai pesan. Jadi contohnya pada Alkitab yaitu pada Maria diberi bisikan oleh Roh Kudus bahwa Yesus akan lahir di dalam rahimnya. Juru selamat akan lahir dalam rahimnya. Sehingga Maria bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang benar yang bisa dilakukan oleh dia, sehingga bisa mengikuti ajaran Yesus, ajaran Allah. Nah, selanjutnya dari semua hal tersebut, selanjutnya saya akan memberikan pengalaman pribadi saya. Contohnya pada atribut-atribut Allah, pengalaman pribadi saya itu seperti saya diberi hikmat, diberi kesempatan untuk hidup yang baik. Karena banyak orang lain yang tidak bisa hidup dengan baik, saya diberi karunia sehingga orang tua saya bisa mampu dalam menyekolahkan saya dan juga kuliah di UPH. Sehingga saya bisa tidak mempedulikan dalam masalah keuangan, sehingga saya bisa sekolah dengan baik. Dan juga pada Allah Tritunggal, Roh Kudus. Roh Kudus memberi saya banyak bisikan-bisikan untuk berbuat hal-hal baik. Contohnya hati nurani saya mengatakan, saya tidak boleh melakukan hal tersebut karena hal tersebut sudah salah dan tidak diinginkan oleh Tuhan dan juga Allah. Sekian selanjutnya, terima kasih.